siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena barang siapa yang menganggap besar urusan dunia, ya, maka hatinya dikuasai oleh dunia. Kemudian menjadi tertutup, ya, dunia tersebut buat dirinya dan diperbudak dirinya oleh dunia. Dan tidak bisa mengorbankan dirinya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia terpaut, terikat dengan dunia. Ya. Begitu juga dia tidak bisa memiliki dirinya secara penuh, karena dia sudah terikat dengan dunia. Akhirnya dia akan menjadi orang yang binasa. Maka sekitar itu juga kehebatan Islam di dalam dirinya tercabut. Artinya dia tidak merasa bahwa dia adalah orang Islam. Makanya sulit mengeluarkan zakat, sulit bersedekah. Ya, yang ibunya selalu berbuat maksiat terus. Ini maka kita jangan sampai memandang dunia ini begitu besar. Kemudian yang kedua, apabila umatku Nabi Muhammad meninggalkan perkara amal ma'ruf, tidak mau meninggalkan perkara nahi munkar, nggak mau ngajak orang buat kebaikan, sholat aja sendiri, minimal di lingkungan kita yang kecil dulu pada keluarga kita. Kalau ada anak kita udah masuk waktu sholat maghrib masih nonton TV aja, main HP aja, nanti dia di TV-nya, ambil HP-nya, ajar sholat. Itu namanya amal ma'ruf, itu namanya. Ingat di sini kita udah sholat, nah itu amal ma'ruf, ingat ya. Begitu juga dalam skala besar, ya kita dengan tetangga yang masih pada ngobrol, udah maghrib nih, udah waktu sholat, ke masjid misalnya. Dia mau terima atau tidak terima ajaran kita, itu dia. Yang penting kita sudah menjalankan amal ma'ruf. Begitu juga di dalam kemungkaran, mencegah daripada kemungkaran. Lingkungan kita kecil, keluarga, ya, anak kita berbuat maksiat, cegah sebelum dia berbuat maksiat. Kalau terlanjur, nasihatin, jangan sampai dia mengurangi perbuatan kemaksiatan. Istri kita keluar dari rumah tanpa tertutup auratnya, kelihatan aurat mana-mana. Nah, nasihatin kalau sudah terjadi. Kalau belum terjadi, tegur, mau mana? Mau keluar, sebentar keluar rumah, pakai pakaian yang rapi. Nah, karena itu perbuatan yang dilarang. Ya, dalam agama kita menampakkan daripada Allah. Nah, terutama perempuan ini. Nah, kita sebagai laki-laki harus siap, yang menjaga daripada pertukaran. Dalam skala besar hubungan kita ini, ya, ada orang yang budi tegur, ya mungkin kalau kita keluarga biasa, ya takutnya tersinggung, panggil RT RW-nya, di rumah ini sering judi, di rumah ini dijadikan sebagai prostitusi, bisa berzinahan, di anak muda berprostitusi, daripada mabuk, ya itu kalau kita peduli, cegah daripada pertukaran. Karena kalau kita sudah pedulinya namanya amal ma'ruf, mengajak kebaikan, kemudian tidak peduli dengan mencegah daripada pertukaran, kulimat barokah wahyi. Nah,
dihalangi untuk mendapatkan keberkahan wahyu. Artinya apa? Artinya hidup kita ini tidak berkah. Ya. Di sini wahyu adalah pemahaman di dalam Al-Quran. Seandainya ketika orang membaca Al-Quran, di situ Allah memberikan rahmat berkahan bagi orang yang tadi itu tidak melakukan amal makruf nahi munkar, maka meskipun dia pandai baca Al-Quran, paham di dalam makna Al-Quran, tetap tidak mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Jadi kayak kosong, hidupnya tidak ada keberkahan hidupnya. Jadi seakan-akan antara dia punya hati dengan Al-Quran ada hijab. Orang mau dapat keberkahan dari Al-Quran, maka dia akan terus dirahmati dengan rahmat Allah SWT. Dia punya hati ini dapat siram rahmat dari Allah sebab membaca Al-Quran. Ya. Kalau orang mendapatkan keberkahan, insya Allah hidupnya juga menjadi berkah. Ya. Agar kita tidak boleh akan daripada ketidakpedulian ya di dalam mengarah amal makruf begitu dengan nahi munkar. Memang berat, ya berat. Tapi ya dengan sebisa kita lah, ya sebisa kita berbuat amal makruf dan nahi munkar. Ya tadi pun yang ringan-ringan aja dulu dengan ngajak orang haji itu masuk amal makruf namanya itu. Ngajak orang suruh berjamaah amal makruf. Ingat bahwa perbuatan dosa amal makruf nahi munkar. Kemudian wajib kesabar ummati sabat min ainillahi, dan apabila saling caci saling maki atau caci maki ya pada umatku jatuhlah dari pandangan Allah. Jadi kita tidak boleh ada daripada saling menghina satu sama lain, saling meremehkan, saling merendahkan, tidak boleh. Ya di dalam satu sosial kita orang kaya, dia miskin, kita katakan orang miskin itu harus diri tidak boleh. Ya, atau dia sering bermaksiat, kita bilang kamu tukang maksiat berangkat, tidak boleh juga. Tidak boleh orang memberikan hukum yang belum ada pastian terlalu. Ya semua yang diinginkan adalah Allah. Ya jadi kita tidak boleh merendahkan orang, tidak boleh juga. Ya dari segi dunianya ataupun dari segi agamanya. Berburu. Maka kalau orang yang sering mencaci maki menimbulkan daripada sumpah serapah, maka itu adalah badan permulaan seseorang yang bersifat sombong. Kemudian menjadi apa? Meremehkan manusia dan memiliki sifat hasil dengki satu sama lain. Kemudian bisa juga di dalam menimbulkan persaingan di dunia ini satu sama lain. Makanya dia mendapatkan apa? Syafaat min ainillahi, ya jatuhlah dari pandangan Allah SWT. Ya, jatuh daripada Allah maksudnya adalah Allah tidak akan memberikan perlindungan kepada orang tersebut. Karena tadi dia sudah melakukan perbuatan yang saling berdampingan. Nah, timbul sifat sombong, timbul sifat kasut, kepada orang lain. Makanya Allah tidak mau melindungi orang tersebut dari bahaya dunia atau nanti di akhirat. Kemudian hilang daripada perlindungan dari Allah SWT. Ini yang kita takutkan. Kalau sudah Allah tidak peduli dengan kita, ya maka sulit untuk mendapatkan rahmat Allah. Begitu juga sulit untuk mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Maka janganlah kita saling mencaci maki satu sama lain. Tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling merendahkan satu sama lain. Ya, karena kita ini semuanya kepada Allah sama. Yang membedakan apa? Takwa kita. Takwa sama yang tahu hanya Allah yang tahu. Kita tidak tahu. Meskipun zohirnya kita lihat orang soleh kan, tapi kalau Allah melihat kita zohir dan batin kita tetap belum bertakwa ya. Belum jadi bertakwa. Nah kalau kita kan lihatnya zohir doang. Ya, tapi kalau Allah memandang zohir dan batin, maka kita nggak boleh merendahkan satu sama lain. Ya, kalau kita dimudahkan
di dalam taat kepada Allah dimudahkan, sholat berjamaah ke masjid dimudahkan, menghadiri sakit itu semuanya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Harusnya kita bersyukur. Tidak boleh menghina orang lain, ente gak bilang masjid, ente gak bilang ngaji, ente tidak boleh. Ya. Karena itu semuanya yang beri adalah pemberian dari Allah. Ya. Maka ya kalau kita memahami seperti itu, ya harusnya kita harus bersyukur. Ya kita nggak tahu hidayah itu jatuh kepada siapa. Hari ini alhamdulillah kita bisa ada di sini. Jadi hidayah masih diberikan kepada kita. Besoknya mau apa kita nggak tahu. Makanya nggak boleh kita menghina seseorang bersama lain. Ya. Maupun perkara dunia ataupun akhirat, ya, atau perkara agama sesama. Ini peringatan buat kita yang pertama, tidak boleh menganggap begitu besar di dalam urusan dunia. Ya. Kemudian tidak boleh kita meninggalkan dalam amal dan kita, dan juga tidak boleh kita saling caci maki atau saling merendahkan satu sama lain bersama amal Allah.